sekarang kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada kesempatan kali ini diambil dari Bilangan 6 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sekali lagi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita berbicara dari nats renungan kita pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mendapatkan penekanan atau titik berat dari renungan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang berkat. Perikopnya di sini sebenarnya berbicara tentang ucapan berkat imam. Imam yang diberikan Tuhan mandat, diberikan Tuhan kuasa, penugasan untuk memberkati umat Allah, karena imam itu adalah wakil Allah di bumi, seperti itu. Tapi yang pasti tentu imam itu hanya alat ya. Siapapun itu, pendeta, penatua diaken ya, yang dipilih Tuhan melalui gerejanya, melalui jemaat Tuhan, dia hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran Tuhan untuk membagikan berkat Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, yang selanjutnya, saudara-saudari terkasih, kalau begitu karena dia hanya alat, berarti dia tidak boleh mengaku diri sebagai Tuhan atau melayakkan dirinya seperti Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai berkat. Kita hanya sekedar membagikan berkat yang Tuhan terima, yang kita terima dari Tuhan, yang kita terima dari Tuhan. Kalau begitu dalam penekanan kita tentang berkat pada kesempatan kali ini ya, kita belajar tentang berkat bahwa kita tidak harus selamanya menuntut selalu apa berkat Tuhan yang kita terima. Seharusnya kita tidak lagi mengatakan, apa sih berkat Tuhan? Seharusnya kita nggak mengatakan itu lagi, tapi yang harusnya kita lakukan, yang kita katakan adalah, apa lagi berkat Tuhan yang bisa kubagikan bagi orang lain. Karena kita bukan hanya sekedar makhluk penerima berkat, kita sudah orang yang menerima berkat. Jadi kita tidak sekedar menerima, tapi membagikan berkat Tuhan itu bagi orang lain. Kenapa? Karena Bilangan 6 ayat 24 ini berkata kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkatnya itu selalu nyata, 24 jam, tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Dan perlindungannya itu tetap ada, kita rasakan. Dan renungan kali ini mau menegaskan bagi kita saudara-saudari terkasih, bahwa di luar Tuhan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa memberkati kita. Jadi bukan hanya sekedar berkat materi yang kita harapkan kepada Tuhan, tapi ternyata berkat perlindungan, pertolongan Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Karo, penjaga kawali. Ya, dimanapun kita ditemani Tuhan, dituntun Tuhan. Sama seperti Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6 itu kan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita sudah punya Tuhan, yang lain itu hanya bonus. Begitu. Yang lain itu hanya bonus. Apa pentingnya bonus kan begitu? Yang penting kan kita sudah punya Tuhan yang sangat-sangat peduli dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita berbicara tentang itu, bahwa kehidupan bersama Tuhan jauh lebih daripada segalanya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Bilangan ini sebenarnya kan kalau diartikan dalam bahasa Inggris kan numbers atau
ke dalam bahasa Latin numeri. Tapi sebenarnya bahasa aslinya adalah Bamidbar, artinya di padang gurun. Sebenarnya itu, dia bukan hanya sekedar berbicara tentang penghitungan suku-suku Israel dan keturunan-keturunannya, bukan begitu. Tapi oke lah, ini kan kepentingan beberapa teolog-teolog kan. Tapi kalau arti kata bahasa aslinya adalah Bamidbar, di padang gurun. Artinya, kalau kita kaitkan bagaimana berkat Tuhan di padang gurun itu adalah sesuatu yang sulit. Tempat yang tidak nyaman, tempat yang tidak aman, tempat yang tidak enak. Kan begitu. Kemana-mana penuh dengan tantangan. Walaupun, walaupun kita bersama dengan orang banyak, orang Israel pada saat itu yang melintas dari perjalanannya dari Mesir ke Kanaan, di tengah-tengah padang gurun, tentu bukan hal yang enak. Tapi mereka memahami, ya, sehingga judul kitab bilangan ini diberi nama Bamidbar dalam bahasa aslinya, judul aslinya. Mereka memahami bahwa di tengah-tengah padang gurun sekalipun Allah tetap memberkati mereka. Allah tetap mencintai mereka tanpa syarat, menolong mereka, menuntun mereka. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat selanjutnya ayat 25 dan 26, saudara-saudara terkasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya memahami, selama Allah mau menghadapkan wajahnya kepada kita, itulah berkat Tuhan. Selama Allah mau menghadapkan wajahnya. Ingat bagaimana peristiwa Adam dan Hawa ketika dia jatuh ke dalam dosa. Dia tidak lagi berani menghadap wajah Tuhan ketika Allah mencari dia. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam sudah malu. Adam tidak berani. Artinya, saudara-saudari yang terkasih, perlindungan Tuhan tetap nyata, berkat Tuhan tetap ada. Allah masih terus berkenan mencintai kita, menolong kita, memberkati kita. Maka kita jangan membuat malu Tuhan di dalam kehidupan ini. Perlindungannya tetap nyata. Maka jangan mempermalukan kebaikan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selama Dia masih mau menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan terang kasih-Nya, maka kita adalah makhluk yang spesial. Karena kita memang spesial. Tapi jangan kita sia-siakan kespesialan kita, keistimewaan kita itu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Perlindungan Tuhan nyata. Ketika Tuhan adalah gembalaku, itu saja sudah cukup. Tidak perlu yang lain. Karena Tuhan menyertai semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tetaplah kita menjadi makhluk pembagi berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kau menguatkan kami dalam renungan kali ini. Siapapun kami yang mendengarkannya, kiranya kami boleh semakin dimampukan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah yang memberkati kami lebih dulu. Kami berdoa juga buat GBK Perunggun Studio Alam. Tuhan juga berkati. Pendeta, Pertua Diaken, Nora Naras juga Tuhan berkati. Supaya boleh melayani dengan baik. Pergumulan mereka untuk membangun gereja juga Tuhan yang memberkati. Tuhan menguatkan. Dan jemaat-jemaat Tuhan juga. Tuhan memberkati, murah rezeki, sehat semuanya. Dan Tuhan teguhkan iman percayanya. Sehingga mereka boleh bersatu padu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.